dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kebumen, Jawa Tengah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah refleksi yang menjadi pembelajaran bagi saya. Modul refleksi yang saya gunakan kali ini adalah refleksi modul 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling mencerahkan sekaligus menantang bagi saya adalah ketika saya melakukan aksi nyata dari modul 1.1, di mana saya berusaha menerapkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, momen yang kedua adalah saat sesi ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman, baik di modul 1.1 maupun modul 1.2. Kemudian, peristiwa berikutnya adalah apa keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Di sini, keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, bahwa salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang konsep menghamba pada anak yang kemudian ternyata selaras dengan salah satu nilai dari peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Kemudian konsep kodrat pada anak yang berhubungan erat dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri. P yang berikutnya adalah perasaan. Saat momen yang mencerahkan dan sekaligus menantang bagi saya itu terjadi, saya merasa seperti seorang peserta lari maraton yang awalnya berprinsip yang penting hanya sekedar bergerak dan suatu saat juga akan sampai pada garis finish. Kemudian pada akhirnya saya tersadar bahwa saya harus mencapai finish dengan usaha maksimal, dengan motivasi bahwa sebenarnya saya bisa menjadi juara lari. Kemudian P yang berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum kejadian tersebut, sebelum momen-momen berharga tersebut terjadi, saya berpikir bahwa siswa yang pandai adalah mereka yang dapat memenuhi tuntutan sesuai program yang guru tentukan. Kemudian, siswa yang cerdas adalah mereka yang mendapat nilai tinggi. Pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu dan hanya sekedar menyelesaikan rangkaian program yang telah disusun oleh guru. Kemudian, proses pembelajaran yang sukses adalah proses pembelajaran yang berjalan sesuai rancangan kegiatan yang sudah disusun saja. Kemudian, saya memperoleh pembelajaran bahwa sekarang saya berpikir, ternyata anak bukanlah kertas kosong, mereka terlahir sudah dengan garis samar dan kodrat alam mereka masing-masing. Kemudian saya memperoleh pelajaran bahwa tugas guru ternyata hanya menuntun dan menebalkan garis baik yang sudah ada pada anak. Kemudian, makna dari kecerdasan ternyata tidak sempit yang hanya terbatas pada pengukuran ranah kognitif saja. Proses pembelajaran yang baik adalah ketika murid belajar dengan rasa senang dan kodrat alam mereka dapat berkembang serta tertuntun dengan baik selaras dengan kodrat zaman mereka. Kita lanjutkan kepada modal P yang selanjutnya, yaitu penerapan. Untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya melakukan beberapa penerapan. Yang pertama, secara mandiri saya akan berusaha terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjalankan tugas sebagai peran pemimpin pembelajaran dengan baik. Kemudian, mengenali kodrat alam yang ada pada siswa secara lebih baik untuk kemudian
menggunakannya secara kolaborasi untuk berusaha menuntun dan menyelaraskannya dengan kodrat zaman mereka. Kemudian saya akan berusaha untuk menciptakan suasana proses pembelajaran yang menyenangkan agar murid belajar dengan bahagia. Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.